I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdan Sidik. Saya berasal dari SMA 23 Batam, dari kelas 105. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem dan interaksinya. Guru pembimbingnya Muhammad Iqbal Ramadan SPDP. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem tersebut terbentuk karena ada dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Dua komponen ekosistem yaitu biotik adalah terdiri atas makhluk hidup yang berfungsi terdiri atas produsen, konsumen, dan penguraiannya. Contoh makhluk hidup yaitu flora, fauna, dan manusia. Abiotik terdiri atas benda mati yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sistem ekologi, contohnya yaitu air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Interaksi antara komponen ada 5, yaitu 1. Predasi merupakan hubungan antara predator dan prey. 2. Kompetisi merupakan hubungan antara dua orang organisme memiliki hubungan yang sama untuk memperebutkan sumber makanan, tempat tinggal, dan pasangannya. 3. Netral, hubungan antara dua organisme yang tidak saling mengganggu. 4. Yaitu antibiosis, hubungan antara dua organisme di mana satu individu mengganggu pertumbuhan individu lainnya. 5. Yaitu simbiosis, merupakan hubungan antara dua organisme yang terjadi dalam ekosistem. Rantai makanan dan jaring makanan. Rantai makanan adalah proses makanan dan dimakan terjadi dalam ekosistem. Kumpulan dari berbagai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem akan menjadi jaring-jaring makanan. Ia akan menetaskan berbagai organisme dalam suatu ekosistem dan hubungan makanan pemakan. Piramida ekologi merupakan gambaran susunan antara biotik berdasarkan kepadatan populasi, berat, kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada setiap trofik. Piramida jumlah organisme pada satu daerah. Baru piramida biomasa, itu perpaduan massa seluruh organisme habitat tertentu dalam ukuran dalam gram. Piramida energi yaitu banyaknya energi yang tersimpan yang digunakan senyawa organik sebagai makanannya. Produktivitas, suatu ekosistem dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk ketersediaan unsur hara, suhu, dan ketersediaan air. Produktivitas sekunder adalah pembentukan biomasa organisme heterofik atau konsumen dalam suatu ekosistem. Produktif primer adalah sintesis bahan organik dan molekul organik. Daur biogeokimia adalah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan. Abiotik ada 5 jenis. Daur karbon diawali pemanfaatan CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan senyawa organik melalui proses fotosintesis sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Daur nitrogen merupakan proses konversi senyawa mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Daun air atau hidrogen merupakan pergerakan air dan bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus berbentuk siklus. Daur fosfor merupakan pergerakan fosfor dan atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban yang materi yang sudah saya buat barusan. 1. Apa rantai makanan bisa kehilangan salah satu pemamerannya? Jawabannya bisa saja, namun rantai makanan tersebut dapat berpengaruh. 2. Apakah rantai makanan di setiap habitat berbeda? Jawabannya ya. Rantai makanan di setiap habitat berbeda seperti habitat persawahan dan habitat padang rumput. 3. Dalam predasi, bagaimana jika sesama puncak rantai makanan yang memangsa satu sama lain? Jawabannya, jika terjadinya hal seperti itu, maka yang mengalah adalah predatornya.
Bagaimana ekosistem bisa berlangsung? Karena terbentuknya hubungan timbal balik dan tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebutkan ekosistem yang ada di ekosistem hutan. Sebutkan ekosistem. Satu yang ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem air tawar, dan ekosistem laut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.